Selamat datang di video presentasi UAS dari kelompok 4 dalam mata kuliah Soft Skill. Adapun anggota kelompok 4 adalah sebagai berikut. Adapun isi yang akan kita sampaikan pada presentasi video UAS ini adalah sebagai berikut. Kita masuk kepada identifikasi. Kasus peredaran vaksin palsu di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Praktik ini telah terjadi selama berpuluh tahun, sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat. Dalam proses identifikasi permasalahan vaksin palsu ini, kami mengidentifikasi dua video yang akan dijadikan sebagai referensi. Hasil identifikasi. Yang pertama, judul berita dan kedua tautan video yang dijadikan contoh kasus adalah valid, yakni membahas tentang berita vaksin palsu beredar di Indonesia dan seluruhnya berlangsung pada tahun 2016. Yang kedua, ditemukan adanya vaksin palsu yang beredar di beberapa rumah sakit, klinik kesehatan, maupun berbagai fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Jabodetabek dan beberapa provinsi lain di Indonesia. Yang ketiga, keluarga korban yang diduga mendapatkan vaksin palsu menuntut rumah sakit dan berbagai penyedia fasilitas kesehatan lainnya yang terlibat dalam praktik penyebaran vaksin palsu ini untuk memberikan pertanggungjawabannya. Keempat, Kementerian Kesehatan RI mengkonfirmasi hanya ada 8 jenis vaksin palsu yang beredar, di mana sebelumnya beredar kabar adanya 12 jenis vaksin palsu. Yang kelima, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi administratif hingga laporan tindak pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran vaksin palsu ini. Keenam, penyebaran vaksin palsu ini diduga melalui jalur ilegal dan jalur legal. Ketujuh, Presiden Joko Widodo mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera menindak tegas rumah sakit maupun individu yang terlibat penyebaran vaksin palsu ini, dapat dilihat pada video kedua. Dan yang terakhir adalah, ditemukan adanya kekeliruan berpikir dari netizen terkait penyebaran vaksin palsu ini. Setelah melakukan proses identifikasi, kelompok kami akan membuat analisis permasalahan berdasarkan data-data yang sudah kami himpun dari kedua tautan video yang diberikan. Hasil analisis yang kita peroleh adalah, pertama, adanya pembuktian apakah suatu vaksin itu palsu atau tidak berdasarkan penyelidikan dan pembuktian dari Kementerian Kesehatan lewat Badan Pengawasan Obat dan Makanan bekerjasama dengan kepolisian. Yang kedua, telah ditemukan tidak kurang dari 14 rumah sakit dan 8 klinik bidan yang terlibat dalam kasus peredaran vaksin palsu. Yang ketiga, rumah sakit dan berbagai fasilitas penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu diwajibkan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data-data pasien. Yang keempat, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Direktur RS Karya Medika Bekasi pada press release menyampaikan bahwa ada 8 vaksin palsu yang beredar dan keseluruhan vaksin palsu tersebut tidak digunakan di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi. Narasumber Marius Wijajarta mengemukakan fakta bahwa sejak tahun 2014, Kementerian Kesehatan telah mengambil alih sepenuhnya pembinaan dan pengawasan vaksin dari Badan POM. Yang keenam, beredarnya vaksin palsu Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan Pusat terhadap distribusi vaksin hingga ke tingkat daerah. Yang ketujuh, Maura Linda Sitanggang mengakui bahwa harus dilakukan penguatan tingkat pengawasan terhadap distribusi vaksin di seluruh wilayah Indonesia. Peredaran vaksin palsu di Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga menyebabkan keresahan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap fungsi pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan. Setelah melalui proses identifikasi dan analisis, kelompok kami akan memberikan beberapa evaluasi dan saran terkait peredaran vaksin palsu di Indonesia. Yang pertama, peredaran vaksin palsu disebabkan oleh lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan, sehingga sangat dibutuhkan pengawasan terhadap produk secara menyeluruh. Pemerintah harus mengevaluasi dan mengkaji ulang berbagai Permenkes tentang tugas dan kewenangan Kemenkes sebagai pembina dan pengawas peredaran vaksin di Indonesia. Untuk kasus vaksin yang melewati jalur tidak resmi, perlu dievaluasi terlebih dahulu. Apakah dikarenakan regulasi terlalu rumit, atau bisa jadi karena adanya perbedaan biaya yang cukup signifikan. Pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus peredaran vaksin palsu di Indonesia tanpa terkecuali. Dan masukan kepada netizen agar tidak cepat salah tanggap dan berkomentar di tautan yang disematkan, karena kebiasaan buruk masyarakat yang malas membaca, sehingga muncul kekeliruan yang menyebabkan kesesatan dalam berpikir, sehingga menimbulkan persepsi yang salah. Kami melihat ada 3 klaim faktual, nilai, dan subjektif. Klaim pertama adalah benar bahwa kedua tautan sama-sama menemukan berita di bulan Juli tahun 2016. Untuk klaim nilai, masyarakat tidak cermat dalam memahami isi berita karena seharusnya mencari kebenaran sumber berita dan melihat kapan berita ini dipublikasikan. Klaim subjektif, kami melihat bahwa isi berita tidak utuh. Argumen yang diperoleh oleh kelompok kami adalah vaksin yang berasal dari perusahaan Aska merupakan vaksin palsu. Sudah barang tentu semua vaksin yang berasal dari perusahaan lain adalah vaksin asli.
Rumah sakit Karya Medika diduga menggunakan vaksin palsu untuk anak. Bisa jadi semua orang yang mendapatkan vaksinasi di Rumah Sakit Karya Medika menerima vaksin palsu. Yang ketiga, terdapat 8 jenis vaksin yang digolongkan sebagai vaksin palsu oleh Badan POM. Maka penggunaan vaksin lain selain 8 jenis vaksin tersebut aman karena merupakan vaksin asli. Pada poin yang pertama, banyak distributor vaksin tidak resmi yang berada di Indonesia. Maka bukan hanya perusahaan Aska saja yang bisa memiliki vaksin palsu, namun banyak juga distributor atau perusahaan farmasi di luar sana yang juga bisa berpotensi memiliki vaksin palsu juga. Poin yang kedua, tidak. Sebab Rumah Sakit Karya Medika bukan lagi merupakan rumah sakit ibu dan anak, namun Rumah Sakit Karya Medika sudah menjadi rumah sakit umum. Jadi, masyarakat dewasa sudah pasti tidak mendapatkan vaksin anak yang diduga palsu. Direktur Rumah Sakit Karya Medika juga memberikan keterangan bahwa mereka tidak menggunakan 8 vaksin palsu seperti yang ditentukan oleh BPOM. Pada poin yang ketiga, BPOM hanya mengambil sampel kecil saja dari banyaknya ratusan vaksin yang beredar di Indonesia. Maka, jika BPOM mengambil sampel dalam cakupannya lebih luas lagi, maka bisa lebih banyak lagi mengidentifikasi vaksin-vaksin palsu yang beredar di Indonesia. Yang keempat, rumah sakit hanya membawa masuk atau melakukan pengadaan vaksin dari distributor yang tidak resmi. Distributor yang tidak resmi bukan berarti vaksin yang digunakan itu palsu. Namun, rumah sakit memiliki alasan tersendiri mengapa mereka membeli dari distributor tidak resmi. Yaitu karena stok di distributor resmi itu selalu kosong, sedangkan permintaan vaksinasi sedang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan pola argumen deduktif. Yang pertama yaitu jika rumah sakit memberikan klarifikasi, maka orang tua bisa lebih mengerti mengenai vaksin yang diberikan kepada anak-anak mereka. Keduanya adalah rumah sakit memberikan klarifikasi. Kesimpulannya, maka orang tua bisa lebih mengerti mengenai vaksin yang diberikan kepada anak-anak mereka. Pola ini menggunakan silogisme hipotesis, di situ juga terdapat penjelasan mengenai polanya. Yang kedua yaitu penyebab jatuhnya nama rumah sakit adalah kasus vaksin palsu atau ketidaktelitian dokter dalam memeriksa pasien. Kedua, penyebab jatuhnya nama rumah sakit bukanlah ketidaktelitian dokter dalam memeriksa pasien. Kesimpulannya, maka penyebab jatuhnya nama rumah sakit adalah kasus vaksin palsu. Pola ini adalah silogisme disjuntif. Selanjutnya, jika Pak Jokowi bertindak tegas mengenai kasus vaksin palsu, maka masyarakat Indonesia lebih tenang. Keduanya adalah Pak Jokowi bertindak tegas mengenai kasus vaksin palsu. Kesimpulannya adalah maka masyarakat Indonesia lebih tenang. Pola ini adalah pola silogisme hipotesis. Jika sebuah organisasi dinyatakan tersangkut kasus vaksin palsu, maka pencabutan izin akan dilakukan sebagai sanksi. Keduanya adalah sebuah organisasi dinyatakan tersangkut kasus vaksin palsu. Maka kesimpulannya, maka pencabutan izin akan dilakukan sebagai sanksi. Pola ini adalah pola silogisme hipotesis. Saya akan mempresentasikan tentang kesesatan informal. Kesesatan informal sendiri adalah kesalahan penalaran dalam percakapan dan bahasa. Kesesatan ini dapat terjadi dalam 3 kualifikasi pokok, yaitu kesesatan ambiguitas, kesesatan relevansi, dan kesesatan presumsi. Dengan contoh sebagai berikut. Ad baculum, dengan contoh, Presiden juga akan memberikan sanksi juga pencabutan bagi rumah sakit yang tersangkut melakukan vaksin palsu. Ad ferendium, di mana dikatakan oleh narasumber bahwa ada beredar juga 9 provinsi yang dicurigai melakukan vaksin palsu. Ad homine, di mana narasumber mengatakan bahwa kinerja Dirjen Pelayanan dan Kefarmasian mempunyai wewenang dan menanyakan apa aja sih kinerja mereka selama 2 tahun belakang. Secara tidak langsung, narasumber menyerang organisasi atau orang dan bukan argumennya. Ad agnoritiam, di mana narasumber merasa pembahasan sudah di luar konteks, di mana di situ menunjukkan ketidaktahuan dalam berargumen. Selanjutnya. Dalam konferensi pers yang diberitakan pada RS Karya Medika, diketahui bahwa terjadi beberapa argumentasi yang tidak relevan. Pertama, Direktur Rumah Sakit mengatakan bahwa mereka bisa menjamin keaslian vaksin yang diberikan pada pasien, tapi tidak dapat menunjukkan secara langsung dan hanya membawa nama Kemenkes sebagai bukti. Kedua, Direktur Rumah Sakit pada awal mengatakan bahwa memang tidak ada vaksin palsu yang beredar. Namun, fakta mengatakan bahwa distributor vaksin yang digunakan adalah distributor vaksin palsu, sehingga telah beredar temuan bahwa terdapat vaksin palsu. Dan yang terakhir, Direktur Rumah Sakit mengatakan bahwa ada 3 vaksin palsu yang beredar, namun tidak menyebutkan nama-nama vaksin tersebut dalam informasi. Dan juga perlu diperhatikan adanya penyelewengan kesesatan dalam pembentukan presumsi informasi yang terdiri atas presumsi sebab akibat dan lereng licin. Oleh karena itu, perlu dikatakan dan dilakukan pengecekan ulang dan penjelasan ulang untuk memberikan bukti jelas demi meyakinkan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Tuhan Yesus memberkati.